jauh sekali nih. Live dari Lembang. Abis ini kita akan ngomongin soal... Loh, kita masih di Lembang Masih kan? di Lembang ya. Dingin soalnya. Betul. Tiris. Ding dong, Nek. Mm-mm. Ding dong, Nek. Ding dong nih lagi. Iya, kita tentunya juga nggak cuma berdua ya. Mhm. Ini juga ada bintang tamu live juga Yes. dari Lembang. Abis ini ada Mas Haikal dari Mega Sekuritas. Halo Mas Haikal. Welcome back. Iya. Apa yang seru? Banyak sih sebenarnya. Banyak yang seru ya. Oke, mungkin di sum up dulu kali ya. langsung sendiri. Mandiri ya. Keren. Ngomong Oke. Mas, kita Bukan apresiasi. nanggung tadi apa yang seru, apa nih? Iya, maksudnya Iya. apa yang seru yang Jadi kita mau bilang, harus wah seru banget tuh tahu. di depan Bang Mega hujan lah. Dia mau Tadi ngomong kok gitu. dead air jadi. Iya, benar. Isi terus. Bagus. Gimana Mas, apa yang seru? Oke, jadi kan kemarin waktu saya kesini, Rabu kemarin itu udah ada beberapa sebenarnya saya nge-state beberapa variabel yang penting gitu untuk diperhatikan. Gitu. Pertama dari luar itu ada data inflasi US gitu, PCE yang baru keluar Jumat kemarin. Yep. Terus juga di Indonesia di hari Senin kemarin itu ada keluar data trade balance sama data inflasi. Untuk data inflasi ya kita sebenarnya masih kurang lebih nggak beda jauh sama ekspektasi gitu. Tapi yang jadi highlight itu di market adalah data trade balance Indonesia. Di mana trade balance Indonesia itu tiba-tiba surplusnya menyusut jauh banget jadi cuma 150 juta dolar. Sebelumnya itu sampai hampir 4 miliar USD. Menyusut jauh. Di mana pas kalau kita breakdown, impor kita tuh naik hampir 20%-an. Wow. Nah, ini usut kalau kita telah lagi ternyata semuanya itu impornya itu naik dari Cina. Dan kalau saya lakuin peer analysis di ASEAN, Malaysia, Thailand semuanya itu melakukan hal yang sama. Dan kita menduga Cina itu melakukan reroute trade-nya dia. Jadinya yang tadinya langsung ke US, dia mampir dulu ke ASEAN. Baru ke US. Karena kan kemarin juga Trump sama Xi Jinping ini tuh lagi saling tuduh menuduh tuh katanya saling melanggar truce trade war-nya mereka gitu. Padahal sebenarnya itu satu upaya yang dilakukan kalau ya daripada harga barang yang kupunya nih jadi lebih rendah atau mungkin pajaknya lebih tinggi, ya tawarin aja ke negara-negara yang lebih dekat atau mungkin yang juga lebih rendah juga gitu kali ya. Gitu. Akhirnya somehow jadi bikin market kita kalah saing gak sih Mas? Dengan banyaknya pasokan yang masuk juga dari luar apa gimana? Mungkin ini kalau untuk bulan ini kan kita baru kejadian nih tiba-tiba ada banjir impor sekarang gini 20%-an. Tapi kalau misalnya emang barang-barangnya ini orientasinya buat penetrate market di US sebenarnya sih nggak ada masalah sama industri dalam negeri. Kan sebenarnya impor yang mengganggu itu impor yang masuk ke misalnya ke Indonesia terus dia mengganggu infant industry ataupun kayak pengusaha lokal. Jadinya daya saingnya berkurang. Tapi kalau ini kita ngelihatnya emang si China ini tuh nge-reroute jalur trade-nya mereka untuk nge-bypass kalau misalnya ternyata si Trump itu ngotot mau netapin tarifnya yang besar itu ke China. Ada kabar lagi nggak kapan sebenarnya akan ketok palu nih? Berapa nih sebenarnya tarif yang dikenakan buat China, buat kita bahkan juga? Kalau persisnya sih belum ya, yang udah agreement tuh sebenarnya cuman antara US sama UK. Kayak kemarin kan si Trump akhirnya naikin untuk pajak tarif untuk aluminium sama steel 50%, tapi karena UK udah agree sebelumnya jadi UK nggak naik, cuma 25% sebelumnya. Aman tuh dia ya. Dan kalau China sama US itu masih gonjang-ganjing terus nih. Nah Indonesia tadi saya baca juga nanti pertengahan Juni bakal nyoba untuk melakukan negosiasi lagi untuk mempercepat hasil negosiasinya kira-kira gimana sih, karena sampai sekarang kalau kita ngeliat Indonesia ini belum ada nih titik terangnya sebenarnya mau kemana. Iya, belum tahu. Apa penyebab penundaannya ke negara kita? Kan kita approach duluan tuh untuk negotiate. Kalau ini mungkin kalau saya bisa ngeliat anggap aja saya Trump gitu. Kayak Indonesia mungkin nyoba kayak inisiatifnya baik gitu, mau nego duluan atau apa, tapi kita perlu lihat juga industri kita tuh sangat hubungannya erat banget sama China gitu. Kayak investment kita paling besar dari China. Trade kita sama China trade deficit besar malah sama US surplus. Jadi kayak hal-hal yang non inisiatif ataupun kayak yang bener-bener real terjadi itu si US ngeliatnya Indonesia ini mungkin masih deket banget sama China, jadi lebih kayak wait and see dulu kira-kira nih Indonesia tuh beneran sungguh-sungguh nggak mau lebih ngedeket ke gue atau emang dia ternyata sebenarnya cuman ya udah buat kepentingan aja tetap dekat ke China. Jadi mungkin US ngeliatnya seperti itu sih. Iya, karena kemarin kita juga habis kerja sama lagi ya. Iya. Ada agreement lagi. Itu yang soal impor Mas, apa sih yang diimpor barang-barangnya Mas yang tadi naik 20% itu? Kalau dilihat breakdownnya itu
mostly itu di barang-barang machinery, mesin gitu, terus kayak part otomotif, sama ada yang meningkat lumayan pesat juga ini bahan kimia. Oh. Jadi rata-rata itu capital goods gitu, bukan barang-barang konsumsi. Oh, capital goods. Oke. Nah, kita balik ke IHSG nih, ya kan? betul. Yang Naik-naik. Oke 706 ini belum diupdate kayaknya. Belum terupdate ya. 7069.04. Dan ini sebenarnya minus dari tadi pagi Mas ya? Naik turun sih. Iya, naik turun. Ini hari ini sebetulnya kita naik 24 poin lah ya. Kurang lebih 0,34%. Lumayan, Iya. lumi Tetapi saham-saham big banks itu blue chip pada berguguran Mas. Iya. Ada apa dengan Cinta Mas? Ya, mungkin Cinta juga punya Nggak saham nyangka nanyanya ke Cinta. saham blue bank. Bisa aja Rangga. Rangga Detik Oto tapi ada. Kenapa Mas? Ada apa sama saham blue chip ini, big banks ini yang tiba-tiba lagi merah semua nih Mas? Kalau kita misalnya ke flashback dulu lah ke seminggu kemarin. Kalau seminggu kemarin itu kan sebelumnya 2 minggu lalu IHSG itu naik terus kan sampai 7.200. Iya. Terus seminggu sebelumnya dia cenderung sideways tuh di 7.100, 7.200. Nah kalau sekarang ini sebenarnya di minggu ini IHSG itu mulai koreksi kan. Dari 7.200 ke 7.000. Nah kalau sekarang itu sebenarnya juga trennya masih sebenarnya melemah. Tapi ada satu industri yang naik banget nih hari ini, ada nikel sama gold sebenarnya. Jadi saham-saham nikel sama gold hari ini tuh naik banget yang ngebuat IHSG itu secara agregat emang menguat. Tapi kalau saham-saham big caps dari kemarin emang trennya lagi turun terus ya. Karena sebenarnya lebih ke kita ngeliatnya technical correction aja sih dari yang kemarin udah rally cukup jauh gitu. Oke. Ini yang beberapa saham yang terkait emas dan juga apa tadi Mas, emas sama nikel Yeah. kayak MBMA ini 24,86%, Antam pun 5,65%, masih. Antam pun nggak cuman nambang emas, dia ada juga nikel juga. Oh iya, nikel juga dia. Ada. Nyesal sekali dulu saya jual. Namanya juga cut loss waktu itu ya. Ya namanya jadi juga, curhat ya kan. Ya nggak apa-apa ya. Dan terus, juga apa aja? Apa yang jadi primadona hari ini? Ya kalau yang primadona itu yang nikel sama emas. Iya. Dan kalau alasannya mungkin kalau saya ngelihatnya pertama emas itu bisa menunjukkan resiliensi harganya. Karena naik terus juga harganya kan. Iya, kan. dia mau ada sentimen risk on, dia tetap stay, mau risk off dia malah makin naik. Jadi kayak harganya benar-benar susah turun sekarang emas itu. Apalagi uncertainty tinggi, jadi ya udah makin orang safe haven udah ke emas aja gitu. Sementara kalau nikel sendiri walaupun harga secara global turun, tapi harga yang ditetapkan oleh Kementerian SDM itu masih tinggi. Bahkan dari bulan Mei dia tadinya masih naik sekitar 10%-an gitu. Nah, ini drivernya apa? Karena di sini banyak kayak smelter nikel yang baru jadi. Nah, itu dia baru dioperasikan banyak yang dimulai di bulan Juni ini. Jadinya demand dari nikel ini kalau dari Indonesia sendiri cukup terjaga gitu. Walaupun secara global sebenarnya turun gitu. Iya. Termasuk juga hari ini mungkin cukup bergeliat juga dengan adanya kabar akan IPO-nya CDI. Ya punya kan? PPP ya? Betul. Itu gimana Mas gosip-gosip underground-nya? Kalau saya ngelihatnya sebenarnya kalau mungkin kita lihat track recordnya Pak Prayogo untuk IPO-in suatu emitennya dia itu juga sebenarnya cukup positif ya secara historical price-nya. Tapi mungkin yang jadi concern ini mungkin akan penjatahannya akan sedikit karena mungkin orang udah mengantisipate si emitennya Pak Prayogo ini kemungkinan bakal naik. Jadinya mungkin banyak banget demand-nya sehingga mungkin penjatahannya nggak bakal sebanyak waktu dulu brand IPO ataupun saham-saham Pak Prayogo sebelumnya kayak Cuan dan lain-lainnya gitu. Oke. Ngomongin IPO nih, Iza ada yang mau ditanya ini. Apa? Yang tadi itu loh. Iya. Emang soalnya kan pada excited juga kan orang-orang tuh untuk ketika ada yang IPO atau mungkin habis background check juga soal ini perusahaannya siapa yang mau IPO kan dan segala macam juga. Dan akhirnya ada gengku yang lagi ngomongin di grup terus aku pengen nimbrung juga tapi kayak iya ayo mau pada war nggak loh. Aku selama ini baru tahu kalau kita bisa beli saham tuh ada yang mesti war dulu. IPO ya, saham IPO yang di war. Jadi kalau prosesnya saham IPO itu pertama itu kalau dari sisi kita mungkin pertama yang perlu lihat adalah ada fase book buildingnya gitu. Nah book building itu si emitennya itu
pengen tes ombak dulu, kira-kira range yang ingin dibeli itu di harga berapa aja. Biasanya itu dari institusi ataupun mungkin dari survei retail atau segala macamnya. Ntar pas fase book buildingnya udah selesai, dia dapat range harganya misal 800 sampai 900 gitu. Di fase penawaran umum, retail-retail kayak kita itu baru bisa tuh ngebid ordernya berapa dan jumlahnya mau berapa. Nah nanti dari sisi penjatahannya itu sesuai kayak seberapa banyak orang yang mau beli. Jadi semakin banyak orang yang mau beli, kemungkinan proporsi yang kita dapat tuh makin kecil. Misalnya yang mau beli sedikit, mungkin dari kita ngebid 10 juta, kita bisa dapat 5 juta. Tapi kalau misalnya mau beli se-Indonesia, mungkin dari 10 juta kita cuma bisa dapat sahamnya seharga 100 ribu, itu juga bisa aja kayak gitu. Iya. Dan ya itu umum terjadi ya sebetulnya juga. What will make it bukan dibilang berhasil, tapi mungkin juga akhirnya bisa terjun dengan baik di market gitu. Kalau saya mungkin ngelihat kalau saham-saham IPO ini mungkin secara awal dia kemungkinan besar bakal naik, tapi yang bisa dilihat apakah dia berhasil atau enggak di market mungkin dari sustainability-nya gitu. Karena kan banyak juga skema IPO yang pertama IPO sama ownernya itu nggak dilepas semua, ownernya ikutan juga. Once harganya terbang, dia baru jual di harga yang lebih tinggi supaya dia dapat fresh money-nya dengan harga yang lebih tinggi kan gitu. Dan habis itu dia anjlok, nggak balik lagi ke harga yang waktu dia spike. Tapi kalau IPO yang bagus dan berhasil melantai di market yang dia harganya sampai mungkin setahun 2 tahun bahkan bisa ngelebihin waktu kayak seminggu pertama dia di IPO. Jadi mungkin kita bisa ngelihat dari sustainability harganya nanti apakah dia berhasil atau enggak gitu. Oke. Tertarik untuk mengkoleksi? Boleh juga, tapi kan market lagi libur 2 hari lagi ya kan Mas? Besok masih buka. Besok masih buka. Cuma kan weekend sampai Senin berarti Mas. Iya, Selasa baru buka lagi. Iya, Selasa baru buka lagi. Nah, kira-kira Mas ya mau long weekend begini apakah ada saham-saham yang bagus untuk dikoleksi begitu kan, atau mungkin ya apa yang harus kita lakukan nih sebagai ya pemegang saham, apakah kita wait and see atau kita justru lagi koreksi nih saat-saatnya menyerap nih Mas? Kalau lihat dari tren koreksi Big Bang sih kemarin kan saya bilang ya Big Bang kalau yang mau koleksi dulu jangan dulu ya karena kemungkinan bakal koreksi ini. Sekarang mungkin beli tapi jangan terlalu banyak dulu, dikit dulu karena emang koreksinya belum terlalu dalam juga gitu. Plus kalau buat dari data ekonomi kita bisa ngeliat ntar ada data ketenaga kerjaan US, unemployment rate, NFP itu juga nanti bisa menentukan itu arah kebijakan The Fed tuh kira-kira gimana. Karena The Fed tuh kan sebenarnya untuk menentukan apakah dia cut suku bunga, naikin suku bunga atau hold suku bunga itu faktornya cuma 2 main variabelnya. Itu adalah inflasi, yang PCE itu, kedua tuh data ketenaga kerjaannya. Oke. Berarti wait and see dulu aja kali Mas ya? Untuk sampai nanti long weekend, besok lah besok. Kalau duitnya banyak banget sih beli-beli dikit ya gak apa-apa. Iza 1 triliun tadi mau jadi beli. Bukan 1 triliun, 1 triliun. Anyway, kita kan sering juga denger terms in this economy gitu ya kan. Tiap hari denger terminologi itu juga gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal year to date, it's not that bad gak sih? Kita sempat mencapai angka-angka yang cukup oke gitu ya, comeback gitu ya. Rebound. Terus ya sempat rebound juga walaupun ya melandai tapi enggak ekstrem. Gimana Mas melihat ini? Kalau mungkin pisahin dulu ya kayak ekonomi realnya sama bursa saham gitu. Oke, ini 2 SKS ya guys. Itu nggak mencerminkan sepenuhnya gitu. Tapi kalau singkat aja mungkin kalau misalnya di tahun 2025 ini bahkan kemarin OECD kayak lembaga yang suka bikin forecast ekonomi itu juga meng-cut global growth projection. Jadi itu juga emang pertumbuhan ekonomi global tuh diproyeksi bakal turun tahun ini. Plus Indonesia pun juga bakal terdampak. Ini juga terlihat dari growth kita di kuartal 1 itu di bawah 5%, cuma 4,83%. Karena sebelumnya kayak 3 tahun 4 tahun ke belakang Indonesia tuh ya at least 5%-an selalu di-maintain. Tapi kemarin udah 4,83% yang mana emang benar ada slowdown di ekonomi kita gitu. Iya. Alright. Baiklah, menarik. Jadi sebenarnya juga ya ini kan himbauan, saran aja ya gitu ya, bukan mengharuskan nih The Tickers, berarti ini saatnya untuk kayak saving aja dulu deh gitu ya sampai nggak tahu kapan untuk membaiknya gitu, atau mungkin ya disesuaikan dengan preferensi dan juga profil dari The Tickers semua juga. Iya, nanti kalau belanja sahamnya kan bisa diinvestasiku kan. Iya jelas dong. For better tomorrow. Wow, tomorrow I will see you again tomorrow. Dibalik-balik aja.
Terima kasih banyak Mas Haikal kedatangannya. Thank you so much Mas Haikal ya. Salam untuk teman-teman Mega Sekuritas Mas. Siap. Betul.